Pernah gak sih lo ngerasa eman-eman gitu sayang ngeluarin duit? Pas mudik kemarin, salah satu contoh, gue sih gak nyindir ya. Belum ngasih, udah kepikiran ya kan, takut habis. Ntar giliran udah ngasih, kepikiran terus, aduh ini beneran habis gak ya, beneran habis gak ya. Udah menjelang habis, makin dikit, makin panik. Terus akhirnya nyalah-nyalahin masa lalu. Ngaku nggak tuh? Tenang aja, karena gue juga dulu kayak gitu. Gue dibesarkan dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah prinsip nggak mau rugi. Artinya ketika lo ngasih seminimal mungkin tapi berharap hasil semaksimal mungkin. Betul? Betul. So buat teman-teman yang masih takut ngeluarin duit, takut kehabisan duit, masih pelit, even ketika lo ngeluarin duit untuk kebutuhan lo sendiri, kebutuhan lo. Apalagi ketika ngeluarin di jalan Allah. Duit gak seberapa, tapi kayak takut kehilangan sesuatu, ya kan? Takut saldo berkurang. Orang yang punya mindset kayak gitu, yang gak tenang, yang masih pelit, yang takut ngeluarin duit, yang takut saldonya berkurang, itu rezeki justru males lama-lama sama orang kayak gitu. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Definisi pelit buat gua adalah ketika lo masih merasa sayang, eman-eman, takut ngeluarin sesuatu di jalan Allah. Dulu gue sempet nggak kerja kantoran gitu ya, bukan berarti jobless ya, gue di rumah juga bekerja, bahkan lebih dari bekerja kantoran. Cuman nggak ada gaji aja secara official gitu loh, dan tabungan sempat menurun ya, makan tabungan gitu. Waktu itu gue terpaksa resign, nggak ada pekerjaan pengganti waktu itu ya, karena gue mau fokus ke anak gue yang kedua yang autis itu kan, nggak ada income. Di saat yang seperti itu gue sempat memaksakan diri apa mbak? Ini tolong ya, mudah-mudahan ini nggak ria, mudah-mudahan hanya diambil ibrohnya aja buat teman-teman. Jadi gue dulu tuh kan begitu keluar dari bank, terus gue dapet kerjaan lagi ya kan, gue pernah berazam untuk bisa sedekah every single day, walaupun dikit. Gue tetap rutinin itu. Kenapa? Ada scientificnya. Ketika lu sedekah tiap hari tuh, lu punya rasa keberlimpahan. Nah, rasa keberlimpahan ini yang membuat hidup lo atau jiwa lo atau frekuensi hati lo tuh tenang. Nah, rezeki itu seneng sama orang-orang dengan jiwa tenang kayak gini, secara saintifik. Tapi kan sebenarnya yang kita kejar adalah ridhonya Allah gitulah. Terserah saintifiknya mau seperti apa. Tapi intinya waktu itu udah ada habit kayak gitu. Ketika gue memutuskan untuk resign, berarti kan gue udah gak ada income nih. Nah, gue memaksakan diri untuk tetap di habit yang sama. Di habit untuk tetap bisa sedekah setiap hari, walaupun gak ada income. Adanya expense. Gak cuma perang batin ya, perang kepala juga waktu itu, perang iman. Gue sampai bilang gini dalam hati, misalkan besok duit gue habis, ya kan, pasti Allah akan cukupkan lagi, pasti akan Allah isi lagi, batin gue gitu. Nah, cuman hari ini gue sedekah atau enggak, itu jadi pilihan gue. Belum tentu besok gue masih hidup dan masih bisa sedekah. Jadi dari motivasi di kepala gue itulah, gue paksain untuk pertama kali gue tetap di habit untuk tetap sedekah. Dengan nominal yang gak beda jauh ketika gue masih kerja. Dan beneran dong, Allah penuhi janjinya bahwa dia itu sesuai prasangka hambanya. Ketika hambanya itu percaya sama dia, itu Allah pasti gak akan pernah ngecewain orang itu. Nah, pas saldo gue udah sangat-sangat menipis gitu ya, udah hampir di ambang batas dan gue belum dapetin kerjaan, itu Allah tawarin gue melalui headhunter. Dan diskenariokan sehingga akhirnya dua company ini tuh kayak saling tinggi-tinggian gaji gitu loh. Gue dapet di perusahaan B
dengan gaji yang lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Masya Allah ya. Kayaknya itu di judul skenario Allah selalu indah dan mudah. Dan itu gak cuma sekali ya teman-teman, berkali-kali, karena gue pernah juga keluar lagi gitu ya tanpa ada pekerjaan pengganti, dan gue diambang risau, diambang risau di mana gue memilih untuk nabung untuk hidup atau lu pakai duit ini untuk umroh. Dan gue dengan nekatnya gitu ya, gue memilih umroh. Prinsipnya gini, besok duit gue berkurang, itu Allah pasti akan cukupkan lagi sesuai rezeki yang harusnya gue terima gitu kan. Tapi umroh atau enggak, belum tentu besok gue punya rezeki, belum tentu besok gue punya umur. Jadi ya udahlah umroh gitu. Dan ternyata ada hadisnya. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Gua nge-highlight kata-kata dunia gak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya gitu lah maksud gue. Jadi sebenarnya kan apa yang akan kita terima tuh udah ada kepastiannya. Tapi apa yang akan kita keluarkan itu yang jadi pilihan kita, bener gak? Dan gak berapa lama kayaknya tuh belum sampai habis duitnya tuh Allah gantikan dengan pekerjaan lain dan gajinya lagi-lagi lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Masya Allah. Padahal gue tuh gak pernah yang secara explicitly atau secara fokusly gue, ya Allah tolong berikanlah hamba pekerjaan dengan gaji A, B, C, D, bla 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 gitu. Secara detail tentang pekerjaan, gak pernah. Gue cuma, ya Allah tolong cukupkanlah. Kayak gitu. Tapi namanya Allah tuh kalau misalkan ngasih ganti orang, ngasih ganti manusia, ngasih ganti hambanya nih, itu tuh gak pernah yang tanggung-tanggung. Pasti selalu melebihi ekspektasi dari hambanya. Itu pasti, karena sifatnya Allah adil dan fadl. Fadl itu melebihi dari apa yang kita berikan. Dari itu gue kayak merenung ya. Jadi dulu gue tuh orang yang takut ngeluarin duit. Intinya gue dulu tuh pelit gitu lah. Pelit itu akar masalahnya tuh sederhana. Karena kita merasa memiliki. Akhirnya ketika ngeluarin duit, mereka takut apa? Takut rugi. Kita kan makhluk-makhluk langit, pikirannya harusnya logika langit. Itu satu. Semua adalah titipan Allah. Semua milik Allah. Dan yang kedua, ketika kita tahu bahwa semua ini milik Allah, ketika kita sedekah pun atau ngasih orang pun, itu duitnya Allah, bukan duit kita. Mau nyombong apa? Itu karena maha baiknya Allah aja, duit-duit Allah. Kita ngasih ke orang, kita juga masih dikasih ganti sama Allah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ada di hadis riwayat Muslim. Lalu ini yang poin paling penting. Kadang kita tuh royal ke orang lain tapi ke keluarga sendiri pelit. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Banyak ya. Ingat nih kata Nabi, 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Belum selesai. Apapun yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang lu kasih ke keluarga lu, itu tuh hitungannya sedekah. Tidaklah 2 malaikat turun setiap pagi, salah satunya berdoa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berdoa, ya Allah hancurkan harta orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berinfak di sini itu sebenarnya lebih mengacu ke nafkah. Nafkah ke keluarga lo, nafkah wajib lo aja itu diganti sama Allah.
Apalagi yang kamu tuh ngasih orang yang itu bukan dalam tanggung jawab loh. Dan belum berhenti sampai di situ. Ketika nraktir temen, itu tuh hitungannya juga sedekah, diganti sama Allah. Ingat hadis riwayat Sunan Tirmidzi, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan. Percayalah, dulu gue tuh orang yang sepelit itu, sampai mau nraktir teman aja tuh kayak masih mikir-mikir gitu. So dari semua yang kita obrolin kali ini adalah Allah tuh ngedidik kita untuk gak pelit. Yang awalnya kita paksakan ini, nanti lambat laun akan membentuk karakter kita. Dan yang kedua, ketika kita mengeluarkan apapun itu, ya kan, itu niatkan untuk mencari ridho Allah. Karena gak akan pernah rugi perniagaan dengan Allah. Sempat kemarin anak gue sempat komentar ya kan, ketika kita naik delman itu harganya kan naik tuh ya, mungkin hampir 2 kali lipat lah dengan tarif biasa. Anak gue bilang, kasihan ya mama, duitnya habis buat ini, buat buat beliin adek ini, buat beliin aku gitu ya. Emang jujur kemarin pengeluaran agak besar. Cuma gue bilang gini ke anak gue, jangan kayak gitu. Rezeki tuh gak seneng sama orang dengan mindset pelit kayak gitu. Misal kayak mama ngeluarin uang itu buat nyenengin kalian, itu pasti Allah ganti. Plus ketika kita membeli sesuatu, itu niatkan buat bantuin ekonomi dia. Bisa jadi dia memang lagi butuh uang, untuk anaknya mungkin lagi sakit, kita gak pernah tahu. Dia dapat untung gak seberapa, tapi bahagianya Masya Allah. Dia bisa beliin anaknya ini itu. Ekonomi jadi berputar. Bayangin kalau semua orang di dunia pelit, ekonomi gak jadi berputar. Karena apa? Semua orang sibuk nimbun duit. Mereka takut ngeluarin uang. So, jangan pelit-pelit, jangan perhitungan-perhitungan amat. Karena dulu pernah ada kisah Bunda Aisyah nih ya, gue mau cerita satu lagi. Di hadis riwayat Muslim, dahulu kami memiliki sedikit makanan, dalam sebagian riwayat kurma atau gandum, dan kami makan darinya dalam waktu yang cukup lama. Namun ketika aku menakarnya, menghitung-hitungnya, intinya gitu ya, ternyata makanan itu jadi cepat habis. Cobain deh, ketika kamu merubah mindset lo terhadap harta, insya Allah hati lebih tenang, dan rezeki lebih berlimpah, karena rezeki itu cinta sama orang yang frekuensi jiwanya tuh setenang itu. Dan jangan lupa doa, Allahumma kfini bi halalika ngan haramika wa ahnini bi fadlika ngaman siwak. Ya, doa biar kaya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.